Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang pengembangan kecerdasan visual spesial dalam diri anak. Adapun pramusaji yang pertama yakni atas nama Ratu Balkis Usman dengan nomor induk mahasiswa 20011011112. Yang kedua yakni dengan saya sendiri atas nama Nurul Maria dengan nomor induk mahasiswa 20011010105. Adapun pramusaji yang ketiga yakni atas nama Nieka Sukma dengan nomor induk mahasiswa 200110099. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Balkis Usman dengan nomor induk mahasiswa 2110112. Kecerdasan visi spesial pada anak usia dini dapat dikembangkan dengan berbagai cara, meliputi bermain, menggambar atau melukis, mewarnai karya wisata, dan sebagainya. Pengenalan informasi visual pada pesan pengetahuan dapat dituangkan dalam bentuk nonverbal, bisa dengan grafik, diagram, dan denah. Yang pertama, bermain grafik. Kegiatan ini bertujuan untuk merangsang kemampuan anak dalam membaca informasi berbentuk grafik sederhana, seperti mengenalkan konsep tinggi rendah, panjang pendek, dan besar kecil. Yang kedua, menggambarkan denah. Kegiatan ini bertujuan untuk merangsang kemampuan mendeskripsikan tata letak dalam bentuk gambar. Caranya dengan anak-anak menggambar benda-benda di meja, tangan di pensil di sebelah kanan, dan kotak warna. Pengenalan dan pembaruan warna dapat diberikan kepada TPA, KB, dan TK. Warna dasar untuk anak usia 2-3 tahun, warna sekunder untuk anak usia KB, warna bergradasi untuk TK. Pengenalan dan pemanduan warna bisa dengan permainan kartu warna, mewarnai, dan cipta warna. Sementara untuk mengembangkan kemampuan menggambar bisa dengan finger painting, melengkapi gambar, menggambar objek, dan gambar ukir. Untuk mengembangkan kepekaan anak terhadap artistik visual spesial bisa dengan mengasosiasikan gambar, foto, atau film, atau kegiatan bisa dengan memilih gambar bertujuan menilai objek dalam foto atau gambar. Menirukan gambar bertujuan untuk merangsang kemampuan mengenali perbedaan atau gradasi dari suatu objek visual, baik menyangkut gradasi besar kecil, gelap terang, dan lainnya. Belajar memotret bertujuan untuk merangsang kepekaan anak terhadap komposisi visual dan kecintaan anak terhadap foto atau gambar. Kemampuan konstruksi sebagai indikator kecerdasan visual spesial dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain meniru konstruksi bertujuan untuk merangsang kemauan anak membentuk suatu konstruksi berguna tertentu. Peniruan dimaksudkan sebagai model selanjutnya akan menstimulasi anak membuat sendiri desain konstruksinya, yaitu bisa dengan bermain plastisin maupun Lego dan balon. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh saudari kita Ratu Balkis Usman mengenai pengembangan kecerdasan visual spesial pada anak. Adapun kecerdasan spesial adalah kemampuan untuk berpikir dalam gambaran serta mengubah dan menciptakan kembali berbagai macam aspek dunia visual spesial. Kecerdasan visual mulai berkembang pada tahap awal kehidupan seorang anak dan orang tua memegang tanggung jawab utama
untuk mematangkan dalam diri anak tersebut. Sebuah studi menyatakan bahwa orang tua dapat menggunakan cara-cara sederhana untuk tujuan tersebut. Berikut beberapa cara yang bisa digunakan untuk kecerdasan spesial anak-anaknya. Yang pertama, mulai dengan kosakata. Satu kali anak mulai belajar kosakata, gunakan hal tersebut untuk merangsang kecerdasan spesial dalam diri anak tersebut. Yang kedua, yakni memanfaatkan kesempatan sehari-hari, tantangan dan tugas yang menuntut kecerdasan spesial selalu ada di sekeliling kita. Tanya kepada anak-anak tentang apapun yang mereka bisa amati dan alami dalam kehidupan sehari-hari. Itu akan membantu merangsang kecerdasan spesial dalam diri anak tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Sukman, NIM 200111199. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh teman saya Nurul Maria. 3. Mendorong visualisasi. Banyak anak memiliki masalah dengan studinya karena mereka tidak dapat memvisualisasikan materi pelajaran dalam benaknya. Biasanya berkaitan dengan konsep materi yang sulit untuk dimengerti. Sebagai contoh adalah materi dalam pelajaran fisika tentang gerak badan. Sebuah bola yang jatuh menggelinding dalam lintasan yang berkelok-kelok akan bergerak mengikuti bentuk lintasan tersebut. Orang tua dapat meminta siswa untuk memvisualisasikan gerak badan tersebut lewat gerakan. Aktivitas tersebut akan menolong anak dengan contoh praktis yang akan menjadi kebiasaan mereka dalam memecahkan berbagai persoalan. 4. Mencoba beberapa aktivitas. Memahami kecerdasan spesial adalah satu hal, tetapi mempraktikannya adalah sesuatu yang berbeda pula. Jika orang tua tidak memotivasi anak untuk mempraktikannya, semua usaha yang telah dilakukan akan menjadi sia-sia. Biarkan anak untuk berpartisipasi dalam aktivitas orang tua seperti memasak, kegiatan fotografi, atau melukis di atas kanvas. Bahkan menurut sebuah studi, musik pun dapat mengembangkan kemampuan spesial anak. Hal tersebut biasanya dinamakan efek Mozart. Segala aktivitas yang orang tua yakin efektif seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan anak. 5. Permainan juga dapat menolong. Permainan bola atau puzzle adalah contoh instrumen dalam pengembangan kecerdasan spesial anak. Itu sebenarnya sebabnya permainan seperti kubus Rubik, blok, puzzle, log, dan lainnya sebagai dapat menjadi pilihan hadiah ulang tahun yang baik untuk mengembangkan kemampuan spesial anak. 6. Membaca sebuah peta. Orang dapat mengajak anak-anaknya pada hari libur untuk melakukan perjalanan yang bernuansa pertualangan bersama anaknya. Orang tua berusaha mencapai suatu lokasi dengan menggunakan sebuah peta untuk kompas. Mengajarkan kepada anak bagaimana membaca peta adalah salah satu cara terbaik merangsang anak untuk menggunakan kemampuan spesialnya. Jangan lupa untuk memberikan pujian kepada anak tersebut. Mereka menggunakan kecerdasan spesialnya, tetapi kata-kata pujian tersebut harusnya bersifat spesifik. Jangan sekedar mengatakan kepada anak, "Kamu bagus dalam bermain blok." Sebagai gantinya, katakan kepada anak, "Kamu berhasil membuat sebuah rumah yang bagus dengan menggunakan blok-blok itu." Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.